PPK. Come on, everybody can stand up. Semua boleh berdiri ya, jadi sisi, oke? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk semangat. 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 Salam literasi. Ayo membaca. Oke. Nah, anak-anak sudah semangat belum? Yes, Miss harap semua anak-anak kelas 5 sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Maka Miss Lizzy harap kamu menonton video pembelajaran kita kali ini dengan sampai habis ya nak, jangan di skip, oke? Seperti biasa, Miss harap kamu menonton mulai dari awal sampai habis, oke? Nah, anak-anak, hari ini kita masuk pada pembelajaran yang ketiga. Nah, kamu boleh buka buku kamu halaman 23. Di sana dikatakan, semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernapas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita. Nah, jadi kita akan membahas mengenai lingkungan yang bersih. Nah, coba kamu perhatikan wacana berikut ini, yaitu mengenai Hari Menanam Pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen yang berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Nah, namun sekarang bisa kita lihat ya anak-anak, sekarang banyak sekali terjadi kebakaran dan juga penebangan hutan secara liar. Nah, oleh karena itu, pemerintah melakukan upaya seperti menanam kembali pohon di hutan ataupun di lingkungan, atau dia disebut dengan reboisasi. Nah, dari bacaan Hari Menanam Pohon tersebut, kita dapat membuat sebuah peta pikiran atau mind map. Nah, coba kamu perhatikan dan ingat kembali mengenai pembelajaran kita sebelumnya mengenai mind map ya anak-anak. Nah, mind map itu, peta pikiran itu terdapat unsur kata tanya. Contohnya kamu boleh perhatikan di sini ada kata tanya kapan, di mana, lalu mengapa, dan apa, dan siapa. Nah, anak-anak, tahukah kamu menjaga lingkungan sekitar dengan cara menanam pohon merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan tempat tinggal kita. Nah, di sini kita akan membahas mengenai tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai apa itu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, seperti alam, sosial, dan budaya, negara maupun Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Setiap individu mempunyai tanggung jawab karena tanggung jawab bersifat kodrati, yaitu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Adapun tanggung jawab setiap individu meliputi berbagai jenis sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Dan yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Nah, untuk selanjutnya agar kamu lebih paham, kamu boleh membaca buku kamu ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi, dalam sebuah masyarakat terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga masyarakat.
Pelaksanaan kewajiban mematuhi aturan-aturan dalam masyarakat ini menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara ataupun warga masyarakat. Dan selanjutnya mengenai tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat berarti hidup dengan orang lain dalam suatu tempat tertentu dan juga mempunyai kepentingan tertentu. Hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan juga saling menyayangi. Nah, anak-anak, itulah tadi mengenai tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, sebelumnya pembelajaran kita telah membahas mengenai kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam, di mana ada wilayah daratan dan juga ada wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Adapun jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat, yang pertama, usaha agraris. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Yang kedua, usaha peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan juga bulu. Dan jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. Ada peternakan hewan kecil yaitu kelinci, kambing, domba, dan juga peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda. Dan peternakan unggas seperti ayam, itik, burung, dan juga puyuh. Yang ketiga, usaha perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan juga perikanan laut. Pada perikanan darat terdapat perikanan air tawar dan juga perikanan air payau. Sedangkan pada perikanan laut terdapat usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Selanjutnya, usaha pertambangan. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan juga nikel. Selanjutnya, barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gypsum, marmer, dan juga batu gamping. Selanjutnya, barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan juga gas alam. Adapun perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan yaitu PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Freeport Indonesia, dan juga PT Chevron Pacific Indonesia. Nah, selanjutnya yang kelima, usaha kehutanan. Hasil hutan Indonesia antara lain kayu jati, meranti, ulin damar, dan juga rotan. Yang keenam, usaha perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Melalui kegiatan perdagangan, pedagang akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara, akan tetapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara, yaitu dengan kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri, sedangkan impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Yang ketujuh, usaha perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok.
Nah, selanjutnya kita masuk pada pembelajaran yang keempat. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai bermacam-macam jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Namun, tahukah kamu anak-anak, ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan sumber daya alam, yaitu usaha pariwisata. Nah, di sini kita akan membahas mengenai jenis usaha di bidang jasa. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis usaha bidang jasa. Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usaha jasa selain pariwisata antara lain perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan juga hukum. Di mana sektor jasa di Indonesia terutama pariwisata berkembang pesat. Pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama alam Indonesia yang elok. Sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Contoh objek wisata alam adalah danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora fauna. Sedangkan contoh objek wisata budaya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan juga candi. Berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Adapun usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengelola jasa penginapan misalnya hotel, motel, wisma, dan juga losmen. Yang kedua, usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Yang ketiga, penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. Yang keempat, penyedia jasa pariwisata dan transportasi atau tour and travel. Okay, students, that's all for our lesson today. Now, before we close our lesson, it's better if we pray. Okay, kita berdoa dulu ya anak-anak. Come on, let us pray. Close your eyes and fold your hand. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we have finished our lesson and we want to continue our activities again. Please bless us, bless our teachers and our parents and all of us. Please forgive us for all our sins. Thank you God, Amen.